A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Oten Ongo yang akan kita bahas kali ini kembali adalah Pendeta Mel Atok bersama Murtadin ya sahabat. Ini adalah video lawas atau video lamanya, tepatnya 3 tahun yang lalu, di mana pada tahun itu si Pendeta Mel Atok ini menghadirkan seorang murtadin katanya ya, namanya Ibu Yuyun. Itu sudah viral sahabat. Tapi hari ini boleh kita viralkan lagi setelah Pendeta Mel Atok ini viral mengatakan bahwa kodonditan itu adalah zetan, dengan alasan kodonditan ini suka mengubah-ubah bunyi ayat Alkitabnya mereka. Padahal kita tahu kodonditan tidak pernah melakukan itu. Yang dilakukan oleh kodonditan itu adalah menunjukkan bahwa di dalam Bible mereka itu banyak sekali ayat-ayat yang kontradiksi ya, antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Satu mengatakan usianya 42 tahun, yang satu lagi usianya 22 tahun. Nah, ini yang ditunjukkan oleh kodonditan, bukannya menjawab, menjelaskan, malah mengatakan kodonditan ini adalah zetan. Dan bahkan memfitnah kodonditan inilah yang telah mengubah-ubah ayat Bible itu. Sekarang narasi yang sama akan saya gunakan sahabat, bahwa yang mengubah-ubah bunyi ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah zetan. Ini narasi dia yang saya gunakan ya. Siapa saja yang mengubah-ubah bunyi Al-Quran, ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah zetan sahabat. Nah, sekarang Pendeta Mel Atok ini menghadirkan seorang murtadin katanya, yang dulu adalah seorang Islam. Dia hafal Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Namun apa yang terjadi setelah disuruh membaca Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik sahabat, banyak sekali bunyi-bunyi ayat Al-Quran itu yang diubah oleh murtadin yang dihadirkan si Pendeta Mel Atok ini. Tidak percaya? Berikut videonya sahabat. Oke, Itu mungkin Ibu nanti bisa. saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan, Bagem silakan, ya, Ibu. yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu. Kira-kira mau baca berapa ini? Ya, satu dua ya, aja satu lah. dua aja ya. Yang Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat pertama yang dia baca adalah surah Al-Ikhlas. Orang awam, masyarakat awam, Islam awam mungkin kalau mendengarkan bacaannya tadi itu tidak ada yang salah. Tapi kalau kita perhatikan betul, banyak sekali yang salah ya, yang diubah, cara membacanya diubah, bunyinya diubah, hukum-hukum yang ada di dalamnya diubah, hukum-hukum tajwid maksud saya. Misalnya ketika dia membaca Kul huwallahu ahad, dibacanya jadi Kul huwallahu ahad. Itu salah sahabat. Itu sudah mengubah itu. Sudah mengubah narasi dan bunyi dari ayat pertama surah Al-Ikhlas itu. Kemudian qalqalanya juga dihilangkan di sini. Hukum tajwidnya membaca surah Al-Ikhlas itu ada qalqala di sana. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Tapi di sini si Ongo ini selain dia menghilangkan qalqala, tapi juga mengganti bunyi qalqala itu jadi sahabat. Seolah-olah yang mati itu adalah huruf ta. Ini surat yang pertama. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. di surat yang kedua yaitu surat Al-Falaq yang dia baca itu juga sama. Kesalahan yang sama dilakukan di sini sahabat, yaitu qalqala yang ada di surat ini dihilangkan semua. Qul a'udzu birabbil falaq itu dihilangkan, nggak ada qalqalanya. Lalu makhrijal huruf itu hampir semua huruf yang ada dalam surah Al-Falaq ini dibacanya salah. Dimulai dari kul a'u dibacanya kul a'u.
Kemudian min syarri huruf sya itu diganti jadi sin, min sarri katanya. Lalu, nah ini yang lebih parah, dia menghilangkan satu potongan ayat, yaitu potongan ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin iza waqab. Ini dihilangkan. Dia langsung lompat kepada ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan itu pun salah-salah dia bacanya. Dua kali dia baca ini ya, karena ayat yang ketiga dihilangkan. Nah, ini yang lebih koplak lagi nih yang ketiga, surah An-Nas. Berikut sahabat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sahril waswasu fi sudurin nas, allazi waswisu fi sudurihin nas, minal jinnati wan nas. Inilah setan sesungguhnya itu sahabat. Kalau kita gunakan bahasa yang dipakai oleh pendeta Mel Atok ini, bahwa orang yang suka mengubah-ubah, menambah, menghilangkan ayat-ayat di dalam kitab suci itu adalah setan. Nah, ini adalah setan sesungguhnya itu ya. Kurang jelas saya menyebutnya ya. Inilah setan sesungguhnya itu. Ada di dirinya dan bahkan dia sendiri yang membawa, malah dituduhkan kepada orang lain yang notabene tidak pernah melakukan tuduhannya itu. Dan pas pula kebetulan surat terakhir yang dia baca itu adalah surah An-Nas, itu berbicara tentang min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Pas sahabat, apa enggak malu ini ya pendeta Mel Atok menghadirkan orang ini? Enggak perlu saya jelaskan ya di mana kesalahannya membaca surah An-Nas ini, karena semuanya salah. Semuanya salah. Tapi reaksi dari pendeta Mel Atok gimana? Coba dengarkan reaksi dari pendeta Mel Atok sahabat. Nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti ibu betul-betul tidak bohong bahwa ibu seorang mantan muslim. Langsung percaya dia sahabat, dan bahkan sangat percaya katanya. Dia juga meyakinkan umat Islam harus percaya nih ibu ini adalah mantan Islam karena bacaan Al-Qur'annya sangat luar biasa ongo itu. Umat Islam yang mana yang percaya ibu ini yang awalnya aku adalah orang yang hafal Al-Quran, bisa, katanya bisa ya, bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, tapi bacaannya amburadul seperti Sarakoto ini. Amburadul itu semua. Maka sekali lagi, kata-kata untuk kodonditan kemarin itu kita kembalikan kepada pendeta Mel Atok ini. Hari ini kita buktikan bahwa pendeta Mel Atok menghadirkan setan di hadapan kita semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.